Saya Lisa Heriati, Direktur Koba Mirai Jepang. Pada tahun 2019, Jepang telah memberlakukan kebijakan baru terkait status visa bagi warga negara asing, yaitu Visa Specific Skill Worker atau SSW, atau yang lebih kita kenal lagi dengan sebutan Tokute Gino Visa. Kebijakan baru tersebut membuka peluang tenaga kerja asing sebanyak 345.150 orang untuk 14 sektor bidang pekerjaan. Halo, selamat sore. Saya Rizky Budiman kembali lagi menyapa Sobat Koba Mirai Japan dimanapun kalian berada. Kali ini Rizky kembali menyapa kalian di acara Koba Channel. Dan di sore hari ini Rizky akan membahas tentang program-program seputar pendidikan bahasa Jepang, kebudayaan Jepang, hingga pemagangan ke Jepang. Kali ini Rizky tidak sendirian. Dan sore hari ini Rizky ditemani oleh seorang manajer pendidikan dari LPK Koba Mirai Japan, yaitu Ibu Retno Utari MPD. Beliau selain menjadi seorang manajer pendidikan di Koba Mirai Japan, beliau juga adalah staf pengajar di LPK Koba Mirai Japan. Sebelum Rizky menyapa Ibu Retno atau yang biasa disebut dengan Retno Sensei panggilannya, menanggapi pernyataan Ibu Lisa Kobayashi selaku Direktur Utama Koba Mirai Japan dari cuplikan video yang tadi Sobat Koba Mirai Japan saksikan, bahwa pada tahun 2019 pemerintah Jepang telah mengeluarkan kebijakan baru untuk visa SSW atau Specific Skill Worker, atau dalam bahasa Jepangnya adalah disebut Tokute Gino. Nah, apa sih yang disebut SSW itu? Lalu apa sih yang disebut Tokute Gino itu? Ya, untuk lebih jelasnya, Rizky tidak sendirian. Tadi sudah Rizky sampaikan bahwa hari ini atau sore hari ini Rizky ditemani oleh seorang manajer pendidikan dari LPK Mirai Japan, yaitu Ibu Retno Utari atau yang biasa dipanggil dengan Retno Sensei. Selamat sore Retno Sensei. Selamat sore Rizky Sensei. Baik, bagaimana kabarnya Retno Sensei? Alhamdulillah. Semoga begitu juga dengan Rizky Sensei dan sobat muda, sobat Koba Mirai dimanapun Anda berada. Baik. Oke, Retno Sensei, pada sore hari ini Rizky ingin mengajak ngobrol-ngobrol seputar program-program yang dimiliki oleh Koba Mirai Japan. Dan di sini lebih mengerucut lagi adalah menanggapi pernyataan dari Ibu Lisa Kobayashi selaku Direktur Utama Koba Mirai Japan, ya Retno Sensei, hingga saat ini ada 14 bidang pekerjaan yang tersedia, yaitu bidang perawat lansia, perawat di rumah sakit, pertanian, pembersihan gedung, perikanan, pengolahan makanan dan minuman, lalu di restoran, konstruksi bangunan, industri material, industri mesin, industri perlengkapan elektronik, perbaikan mobil, industri perkapalan, hingga penginapan atau hospitality. Nah, dari 14 bidang ini, bidang perawat lansia adalah bidang yang sangat banyak dibutuhkan di Jepang, yaitu sebanyak 1.000 orang dalam tiap tahunnya. Betul ya, betul Sensei? Sekali Rizky Sensei. Jadi Jepang itu masih membutuhkan tenaga dari luar dalam bidang keperawatan ini. Hebat sekali ini. Jadi artinya seperti diketahui bahwa bukan hanya dari negara Indonesia saja ya Sensei, yang menandatangani MOC atau Memorandum of Cooperation kepada pemerintah Jepang untuk SSW atau Tokute Gino ini Sensei ya. Betul. Dan ada 9 negara. Dan salah satunya adalah negara Indonesia. Yang kita bisa sebut adalah selain Indonesia ada Filipina, Kamboja, Nepal, Myanmar, Mongol, Sri Lanka, Vietnam, dan Bangladesh dan Thailand ya Sensei ya. Oke, yang tadi dari negara-negara tersebut dipastikan bahwa negara Indonesia pastinya akan bersaing dengan ke-8 atau dengan ke-9 negara tersebut untuk dapat mengisi demand sebagai tenaga care worker tersebut Sensei ya. Nah, Koba Mirai Japan sebagai lembaga pelatihan kerja yang sudah memiliki SO sejak tahun 2018 mengajak sobat Koba Mirai Japan untuk segera bergabung Sensei ya, untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang agar dapat mengisi demand-demand tersebut yang tadi
Rizky disebutkan sebutkan, tadi. khususnya di bidang care worker untuk lansia Sensei ya. Iya. Oke, nah untuk karena itu Retno Sensei Iya. untuk mengajak Sobat Koba Mirai untuk segera bergabung mengikuti pelatihan bahasa Jepang agar dapat mengisi demand-demand yang tadi Rizky sebutkan, khususnya di bidang care worker untuk lansia tersebut Sensei ya. Nah, singkatnya Sensei, jadi yang tadi sudah Rizky sampaikan mengenai demand-demand yang banyak dibutuhkan, khususnya itu adalah di bidang care worker lansia nih Sensei. Pelatihan bahasa Jepang, Oh ya. ya, pendidikan bahasa Jepang, Betul. yang artinya setiap orang atau setiap peminat yang ingin berangkat ke Jepang melalui Koba Mirai Japan, dan untuk khususnya himbauan agar calon-calon pemagang yang berangkat ke Jepang itu pastinya harus mahir berbahasa Jepang. Nah, Betul sekali. sebelum masa pandemi COVID-19 ini Sensei, langsung saja pertanyaannya. Ya. Penyelenggaraan pelatihan bahasa Jepang seperti apa sih yang diselenggarakan oleh Koba Mirai Japan ini Sensei? Yep. Baik, Rizky Sensei, apa yang tadi telah disampaikan di awal ya, bagaimana tadi Jepang dengan 14 bidang pekerjaan tadi membutuhkan tenaga kerja dari luar Jepang tersebut ya. Nah, memang untuk bidang care worker itu sangat tinggi permintaannya. Nah, untuk bisa ke sana dalam artian bisa bekerja sebagai care worker di Jepang itu memang sebelumnya harus dibekali dulu dengan pembelajaran bahasa Jepang. Nah, di mana Koba Mirai Japan sebagai salah satu gitu ya lembaga pelatihan bahasa, di sini kami memang mengakomodir bagi peminat-peminat yang ingin pergi ke Jepang tadi. Baik. Nah, untuk itu kami membekali dengan pembelajaran bahasa Jepang dengan targetnya itu harus lulus N4. Wah, N4 loh Iya, ya. di samping lulus secara kebahasaan, juga mereka tuh harus lulus dalam bidang care worker-nya sendiri atau keahlian. Nah, keahlian itu ada pelatihannya juga. Jadi Baik. kami di sini membagi dua, Baik. pelatihan secara kebahasaan maupun pelatihan secara keahlian. Itu yang Lengkap sekali. dibutuhkan. Baik. Jadi artinya sebelum masa COVID atau masa pandemi COVID-19 ini, Koba Mirai Japan ini sudah banyak sekali ya kontribusinya, khususnya kepada negara Indonesia ya. Dan kemudian bagi peminat yang ingin berangkat ke Jepang itu ya, dari tahun 2018 hingga 2020 ini ya, itu pelatihan bahasa Jepang itu sudah dapat dilakukan atau diselenggarakan dengan semaksimal mungkin gitu Sensei ya. Ya, tadi kembali ke pertanyaan Rizky Sensei yang pembelajaran sebelum COVID tadi Betul. ya. Nah, sebelum COVID memang kami menyelenggarakan pembelajaran secara offline, di mana siswa belajar secara langsung dengan durasi perharinya 6 jam, Senin sampai Jumat selama 5 bulan. Ya. Nah, jadi di situ mereka difasilitasi dengan asrama loh Rizky Sensei. Jadi mereka tinggal di belajar asrama. kemudian tinggal di sini. Karena Baik. kami tidak hanya membekali dengan tadi bahasa, tetapi kami juga membentuk karakternya dengan Baik. mempelajari atau mengajarkan kedisiplinan dari awal gitu. Dimana kita tahu negara yang akan dituju adalah negara Jepang, di mana terkenal akan kedisiplinannya. Betul, Jadi Sensei. kita dari awal sudah membentuk seperti itu. Jadi di samping belajar, mereka juga dididik untuk disiplin dalam artian bersih-bersih, kemudian ada senamnya juga, kemudian ada coreng upacara. Nah, ini yang perlu ya. Coreng itu dilakukan setiap pagi. Baik. Nah, itu sistem pembelajarannya dengan secara langsung atau di asrama. Nah, pembelajarannya sendiri secara materi, kami memberikan materi-materi berangkat dari nol ya. Kami mengasumsikan Dari dasar semua sekali deh, berangkat Sensei. dari nol untuk awal ya. Nah, dari nol itu kami memberi pembekalan dari huruf dulu ya. Pertama huruf, kemudian secara pola kalimat, kemudian secara katsudo atau aktivitasnya berupa kaiwa, kemudian ada bungkanya juga. Jadi bagaimana kami di sini bidang pendidikan mengemas ya, walaupun jenisnya non formal,
tetapi kami memberikan pengajaran juga setara dengan formal gitu. Hebat sekali Koba Mirai Jadi Japan ini. kita ketahui ya, bidang bahasa itu harus dikuasai 4 keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, Betul, keterampilan membaca, maupun keterampilan menulis. Di samping itu yang utama adalah budaya. Nah, budaya itu kami biasanya memang tercermin dalam wacana-wacana, Baik. tapi kami juga memberikannya dalam bentuk video-video ataupun mendatangkan native speaker. Wah, hebat sekali. Nah, Ada jadi native speaker yang datang ada, ya? ya, Sensei, kami ya? menyediakan Wah. juga native speaker. Nah, itu secara langsung ya pembelajarannya dengan peserta menginap di asrama seperti itu. Dengan fasilitas kelas dan juga pengajar-pengajarnya kebetulan memang bidangnya bidang pendidikan bahasa Jepang. Semua Dan pengajarnya. betul, kami juga bukan menyediakan, memberdayakan Extensur. Wah, Nah, ini yang terpenting juga ya, karena Extensur itu yang akan memberikan pembekalan bagaimana sih kerja di Jepang dengan sesungguhnya. hebat sekali. Nah, kemudian untuk bidang care worker tadi ya, ada juga yang keahlian. Nah, kami pun mendatangkan pengajar-pengajar sesuai dengan bidangnya, ya, keahlian. Kemudian ada workshopnya juga loh, Rizky Sensei. Lengkap sekali. Betul. Jadi kami betul-betul Luar menyediakan biasa. tenaga-tenaga yang siap kerja seperti itu. Hebat Itu sekali. ketika di masa sebelum pandemi ya. Sebelum pandemik ya Sebelum Sensei ya? pandemi. Hebat sekali. Jadi artinya sebelum masa pandemik COVID-19 ini, Koba Mirai Japan sudah menyelenggarakan Menyelenggarakan pelatihan bahasa Jepang ini bukan hanya pelatihan bahasa saja Sensei ya. Iya. Ada kebudayaannya, ada Budaya. workshopnya untuk Betul, skillnya. untuk skillnya. Itu lengkap sekali. Yang tadi Sensei sudah bilang bahwa ini walaupun lembaga non formal, tapi penyelenggaraan pelatihan bahasanya ini diselenggarakan secara formal. Betul Boleh sekali. dibilang kalau bisa disetarakan dengan universitas nih atau akademi bahasa itu bisa Jadi, disanding ya Sensei ya. kompetensinya dengan belajar bahasa selama 6 bulan itu perharinya 6 jam itu setara dengan mahasiswa semester Wah, 6. hebat sekali. Jadi artinya kalau misalnya CPMI atau calon pemagang ini sebelum berangkat ke Jepang, mereka seperti kuliah di universitas atau setara di akademi bahasa gitu ya Betul. Sensei. Hebat Bahkan, sekali. kemampuannya ada yang melebihi dari mahasiswa juga Oke. ya, seperti itu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Retno Sensei, Sobat Koba Mirai Japan, jangan ragu untuk memilih Koba Mirai Japan ya Sensei ya. Iya. Karena di LPK Koba Mirai Japan ini selain menyelenggarakan pelatihan secara formal kebahasaan, kebudayaan, ada workshopnya juga. Jangan takut. Yang pasti kami juga mendatangkan tenaga native speaker ya Sensei ya. Iya, jadi kami native speaker dalam bidang keahlian maupun kebahasaannya. Keren banget. Jadi dalam 1 bulan itu biasanya 1 kali kami mendatangkan. Siap. Hebat sekali, luar biasa ini Koba Mirai Japan. Nah, untuk info-infonya, mohon maaf tadi mungkin belum disinggung ya, Baik. dari Sensei ya. Infonya itu bisa dilihat di IG-nya, IG Koba Mirai Japan maupun Facebook gitu. Jadi untuk perekrutannya, kami perekrutan seperti pada umumnya, Baik. mereka mendaftarkan, kemudian kami memberikan tes tertulis maupun tes wawancara. Kemudian yang utama ada tes fisik nih. Wah, oke. Karena kita tahu nanti di sana kerjanya, jadi kami juga tidak menceritakan yang pahit, yang manis-manis saja, maaf ya. Oh, di Jepang enak loh, gajinya besar. Tapi kami juga pahitnya bekerja di Jepang tuh seperti apa Betul. sih? Itu pun Karena di kami negara orang. bekali gitu. Betul. Jadi biar mereka nanti tidak kaget gitu ya setelah di sana. Jadi memang artinya disiapkan juga ya Sensei. Artinya kalau misalnya selain untuk menjemput rezeki gitu ya, iya. tapi mereka juga disiapkan secara fisik karena bagaimanapun juga mereka dengan kondisi alam di Indonesia hanya Yang 2 sangat- musim, iya, betul, itu. kemudian mereka harus berhadapan dengan 4 musim, lalu mereka harus Beradaptasi, beraktivitas, ya, beradaptasi dengan orang dulu, sekitar, dengan betul. Nah itu dia harus Kemudian disiapkan juga. beraktivitas dan mengikuti ritme Betul. etos kerja orang Jepang Betul. yang sangat berbeda sekali Sangat berbeda jika sekali. dibandingkan dengan di negara kita. Mohon Betul. maaf gitu, karena kondisinya memang seperti itu gitu ya. Ya, disiapkan semuanya luar Segala dalam. sesuatunya. Pokoknya satu paket. Betul sekali. Koba Mirai Japan semuanya dibungkus satu paket. Lengkap sekali. Makanya Sobat Koba Mirai Japan jangan ragu untuk segera datang atau segera daftarkan diri kalian ke Koba Mirai Japan, ke IG kami yaitu di LPK Koba Mirai Japan atau di Facebook kami Koba Mirai Japan ya, atau di website kami di www.kobamiraijapan.com. Nah, Kalau lokasinya sendiri
barangkali Oh, ada di iya. Sobat Koba yang belum tahu. Betul, Lokasi Sensei. pastinya di mana sih gitu ya. Sobat Koba Mirai jadi Koba Mirai Japan, Japan itu betul. berlokasi di Jalan Proklamasi Raya nomor 27 Depok. Ada yang menyebutnya sih Depok 2 Timur atau Depok 2 Tengah, tapi dekat Pasar Agung gitu. Oke. Semua juga tahu deh. Depok Jawa Barat ya Sensei ya. Betul. Baik, kalau begitu. Yang pasti domisilinya adalah Koba Mirai Japan ada di Depok Jawa Barat gitu ya Sensei ya. Nah, Oke. pangsa pasar kami tidak hanya wilayah Depok dan sekitarnya nih Rizky Sensei. Oh, Kami iya. juga mencakup seluruh Indonesia kalau bisa ya, Betul. jangkauan kami gitu. Amin, Jadi bagi alhamdulillah. Sobat Koba ya berada dimanapun Anda berada ya, silakan datang ke Koba Mirai Japan. Baik, kami tunggu Sobat Koba Mirai Japan kehadirannya di Koba Mirai Japan untuk mengikuti segala untuk proses-proses program-program yang kami miliki. Oke, Rizky lanjut ke pertanyaan berikutnya Sensei. Baik. Boleh ya Sensei ya? Baik. Di pertanyaan berikutnya ini tadi Rizky sudah menanyakan pada Sensei selama pandemik, sebelum masa pandemik Iya. COVID-19 datang. Tadi sudah Retno Sensei jelaskan secara detail. Nah, sekarang sebaliknya. Yap. Setelah datang masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana penyelenggaraan pelatihan bahasa Jepang? Nah ini ya, nah ini bukan hanya terjadi di Koba Mirai Japan saja ya, Baik. tetapi terjadi di seluruh sektor-sektor Betul. atau aspek-aspek kehidupan masyarakat ya, Betul, Sensei. terutama dalam bidang pendidikan. Baik. Nah untuk kami sendiri Koba Mirai Japan tidak lantas putus asa gitu ya, aduh ada pandemi seperti ini tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran secara langsung atau offline, itu terkait dengan kebijakan pemerintah juga ya. Betul. Nah akhirnya kami memanfaatkan teknologi nih Rizky Sensei. Jadi kami tetap menyelenggarakan pembelajaran secara online. Hebatnya Betul. Koba Mirai Jadi, Japan ini. Kami menyelenggarakan pembelajaran secara online dengan menggunakan media Zoom. Ya, Zoom itu semacam live-nya, jadi Iya. semacam live gitu ya Zoom. Jadi memang tetap bertatap muka, tetapi melalui virtual gitu. Hebat Bagaimana mengusahakan agar materi-materi itu tersampaikan. Nah, karena keterbatasan keterbatasan tadi ya media itu memang kami berbayar ya Rizky Sensei Betul, ya. iya. Ada sih yang gratis gitu, tapi kami tidak mau menggunakan yang gratis. Tetap kami memfasilitasi pembelajar-pembelajar supaya nyaman seperti itu ya. Jadi tidak terputus tengah Ya, jalan tapi ya Sensei ya durasinya artinya. memang tidak terlalu lama menggunakan Zoom itu. Jadi Iya. untuk Zoom itu durasinya hanya 2 jam. 2 jam ya Ya, maksimal tapi ya. kami melanjutkan dengan media lain, Mhm. yaitu Google Classroom. Google Classroom. Jadi di samping itu kita kan ini tadi ya, teknologi semakin maju Betul, dengan Sensei. canggih. Nah, kita apa salahnya? Bukan apa salahnya, kita harus memanfaatkan Tetap kecanggihan harus tetap teknologi produktif tersebut. ya Sensei ya. Betul. Walaupun di Jadi, masa pandemik seperti ini. Secara COVID itu kami melaksanakan pembelajarannya secara virtual seperti itu. Jadi artinya memang Koba Mirai Japan ini di masa pandemi seperti ini tetap menyelenggarakan Betul sekali. pelatihan bahasa Jepang walaupun secara virtual Iya. ya. Jadi tetap Koba Mirai Japan produktif gitu Sensei ya. Betul. Karena kami di sini kan misinya juga untuk membantu pemerintah ya. Betul. Ya, jadi bagaimana kita ketahui setiap tahun itu lulusan SMA, diploma maupun S1 itu tidak mempunyai atau kekurangan lapangan pekerjaan. Betul. Nah, sebagai solusinya kami mencarikan alternatif untuk bekerja di luar negeri. Jadi jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Sudah aman kok kerja di luar negeri seperti itu, karena kita juga dilindungi Betul. oleh pemerintah seperti itu. Jadi barangkali nanti ada orang tua dari sobat-sobat Koba Mirai yang masih mempunyai rasa kekhawatiran Betul. gitu ya untuk melepas anaknya Jangan takut bekerja ya. di luar negeri. Jadi Iya. jangan takut, khususnya Jepang ya. Jepang itu tingkat kriminalnya memang Rendah sekali. sangat rendah gitu. Di samping otomatis apa sih tujuan kerja di luar negeri? Otomatis kita mencari income. Betul. Nah, income-nya di Jepang itu memang besar untuk Tinggi ukuran, ya Sensei ya. pekerja ya, pekerja kita dibanding dengan bekerja di dalam negeri sendiri. Hebat sekali Koba Mirai Japan. Tadi sudah disampaikan oleh Retno Sensei ya, walaupun di masa pandemik tetap produktif dan kemudian Koba Mirai Japan ini juga
menunjang apa ke program-program pemerintah yang dimana tadi Sensei sudah sampaikan bahwa lulusan tingkat SMA, lulusan diploma maupun S1 yang dimana kekurangan lapangan pekerjaan, betul Koba sekali. Mirai Japan menyediakan atau memberikan solusi, yaitu Anak berangkat ke lain. Jepang, dan Betul dimana di sekali. sini adalah yuk mari kalau misalnya menjadi jadi tenaga care worker, ada pelatihannya juga ya Sensei ya. Justru itu, sebelum kita bekerja di luar negeri, harusnya pastinya ada pembekalan dong. Bah. Nah, Koba Mirai Japan lah yang memberikan pembekalan. Jadi artinya Koba Mirai Japan adalah satu-satunya solusi yang terbaik ya untuk di Depok ya, Ya, Sensei betul, ya. betul. Walaupun gitu ya. Nah, jadi sobat Koba Mirai Japan walaupun domisilinya di luar Jakarta atau di luar Depok ya, jangan takut, kita bisa masih menyelenggarakan program pembelajaran atau pelatihan bahasa secara virtual Sensei ya. Betul sekali. Dan kemudian jika masa pandemi COVID-19 ini sudah berlalu pun mudah-mudahan insya Allah akan berjalan normal kembali, dan nanti akan ada program-program baru lain mungkin lah ya betul tentunya sekali, Sensei ya. Seperti kita ketahui setelah beberapa bulan ini masa COVID ya, pandemi yang tadi katakanlah merusak segala aspek ya. Betul, Sensei. Iya, dari segi berbagai sektor gitu Iya. ya. Dimana banyak sekali tenaga kerja yang bahkan kena PHK gitu ya. Betul, Mungkin kena dampaknya Sensei ya. betul, dampaknya luas sekali dan sangat-sangat bagi rakyat susah lah, katakan seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, Sensei. jadi Koba Mirai Japan juga memberikan solusi nih, Rizky Sensei. Solusi apa nih Sensei? Nah, Sepertinya solusi- menarik sekali kalau kedengarannya. Kan secara kita juga sudah survei ya, katakanlah survei, kemudian bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu ya. Iya, Ketika Sensei. kita tawarkan program ini, mereka tuh sangat antusias sekali. Wah, ingin bekerja di Jepang. Tetapi ketika mendengar biaya nih, ini Nah, paling penting nih. Kalau sudah dengar Ketika biaya biaya, gitu ya Sensei ya. Dari yang motivasinya tinggi mengendur gitu. Oke. Memang salah satu katakanlah masalah gitu kan ya. Iya, bisa Masalahnya dibilang masalah, memang, Sensei, ya. masalahnya memang di biaya gitu. Nah, Koba Mirai Japan nih membaca peluang tersebut nih, dalam artian permasalahan tersebut gitu ya. Bagaimana nih gitu supaya yang tadi punya motivasi untuk bekerja di Jepang yang tidak mempunyai biaya tersebut sedikit banyak bisa teratasi. Dengan Jadi, seperti apa nih Sensei nih? kami baru akan memulai membuka program pelatihan dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Sangat-sangat terjangkau ini seperti apa nih Sensei? Terjangkau, ya. Saya sendiri pribadi penasaran banget. Sobat Koba Mirai Japan, tolong disimak. Ketika awal memang biayanya itu masih dikatakan sangat tinggi untuk kalangan-kalangan tertentu ya, walaupun sebesar itu pun sebetulnya tidak tinggi. Karena apa? Karena itu untuk biaya pembelajaran, Betul. biaya asrama, biaya makan, biaya seragam, buku gitu. Oke. Nah, itu pun masih dirasa sangat mahal gitu ya. Nah, sekarang Koba Mirai Japan tadi untuk supaya bisa mengakomodir bagi yang punya niat, yang niat-niat yang sangat ingin ke Jepang, dengan menyelenggarakan biaya yang terjangkau tadi ya. Nah, kami di sini menyelenggarakan pembelajaran atau pelatihan selama 3 bulan. Selama 3 bulan aja 3 nih Sensei. Betul, 3 bulan dengan durasinya 250 jam. 250 jam. Betul. Bukan 250.000 ya Sensei ya. Nanti salah dengar lagi. Hati-hati Sobat Koba Mirai, bukan 250.000, Betul. 250 Masa jam. belajarnya 3 bulan, 250 jam dengan 4 jam per harinya. 4 jam per harinya. Betul, ya. Baik. Belajarnya dari Senin sampai Jumat tetap ya, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Nah, 4 jam. biayanya sendiri itu sekitar 3 juta rupiah loh. 3 juta Sensei. Nah, coba bayangkan. 3 juta belajar selama 3 bahasa bulan Jepang. sehari 4 jam. Betul. Senin hingga Jumat. Iya. Dengan 3 juta rupiah saja
sobat Koba Mirai dimanapun Anda berada bisa masuk pelatihan bahasa Jepang Koba Mirai Jepang. Hebat sekali ini. Seperti apa namanya angin surga juga Sensei ya Betul. di masa pandemik Jadi seperti kami ini. juga membaca, dalam artian membaca itu kegalauan para orang tua ya, Iya. yang sebetulnya ingin gitu ya anaknya bekerja di luar tapi terkendala oleh biaya tadi gitu. Baik. Jadi kami di sini mengakomodir, betul-betul mengakomodir bagi yang niat ke Jepangnya sangat tinggi. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi kendala tersebut. Jadi artinya selama 3 bulan biaya 3 juta Iya. ya. Itu ada tidak tingkatan-tingkatan tertentu Nah. yang dimana mereka harus goalnya apa nanti, targetnya bagaimana itu Sensei? Nah, untuk 3 bulan pertama, jadi kami ada 2 paket ya. Oke. Yang pertama paket yang targetnya lulus N5. N5. Jadi dari yang 0 Mhm. sampai lulus N5. Paling dasar sekali ya, gitu, itu Sensei, 3 ya. bulan. Baik. Nah, kemudian dilanjut paket kedua adalah paket yang N5 ke N4. Jadi sobat Koba Mirai yang sudah mempunyai bekal N5 bisa masuk langsung ke N4. Jadi Oke. 3 bulan juga sama loh biayanya Rizky Sensei. Jadi artinya 3 Dengan bulan 3 bulan itu artinya dari dasar ke N5 itu 3 Iya, bulan dengan betul. biaya 3 juta. Iya. Lalu jika dilanjut dari N5 untuk ke N4 selama 3 bulan lagi Betul sekali. 3 juta 3 lagi. juta rupiah. Oke. Nah, itu kita menunggu dulu nih kebijakan pemerintah Betul. apakah setelah tahun ajaran baru ini ya. Kalau untuk SMK kan ajaran baru ini Betul. sudah berlangsung nih ya. Sudah berjalan, Sensei. Apakah kebijakan pemerintah sudah membolehkan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara offline Betul. atau belum? Jadi selama pemerintah belum memberi lampu hijau untuk menyelenggarakan pembelajaran secara offline, kami juga bisa menyelenggarakan secara online ya. Oke. Tetapi kalaupun terpaksa, kami siap menyelenggarakan pembelajaran secara offline, tetapi dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Peraturan-aturan yang Misalnya berlaku. dalam satu kelas kami tidak Terlalu banyak. siswanya. Kami Siswanya. akan membatasi siswa per kelas dengan seperti itu sih. Oke, Jadi jadi- kami biar tetap berjalan gitu ya proses pembelajaran. Proses KBM atau kegiatan Betul belajar sekali, mengajar Sensei ya. Sensei. Jadi artinya ini menarik sekali Sensei. Tadi Sensei sudah menyebutkan bahwa program yang terbaru ini yang akan diluncurkan ya Betul. Sensei ya. Itu adalah program pembelajaran yang nantinya apakah itu akan diselenggarakan secara offline atau online itu tergantung dari kebijakan pemerintah juga nantinya ya. Kalaupun kebijakan pemerintah belum gitu ya, tetapi kami berusaha tetap misalnya mau menyelenggarakan secara offline dengan aturan-aturan tadi, misalnya satu kelas dibatasi hanya 10 siswa. Betul, dengan Sensei. memakai masker seperti Baik. itu. Jadi kalaupun ada sobat Koba di luar Jakarta, Depok dan sekitarnya, kami juga bisa menyediakan fasilitas asrama, tapi itu dikembalikan lagi kepada peserta. Oke, baik. Jadi itu dengan biaya 3 juta itu memang belum dengan asrama maupun makan. Oke, baik. Gitu ya. Jadi kalau memang mereka mau tinggal, saya mau di asrama dong, itu kami menyediakan. oke. Jadi artinya sedikit lagi yang tadi Sensei sudah sampaikan 3 juta itu Iya, 3 selama juta 3 bulan per hanya bulan. untuk biaya pembelajaran. Pembelajaran saja. Jika pembelajar itu ingin berdomisili atau bertempat tinggal di Koba, di Ya, kami asrama Koba, memfasilitasi Betul. dengan biaya di luar Biaya harga di 3 luar juta harga tersebut. 3 juta Namun tersebut. jika mereka mau Mak- pulang istilahnya pergi ya. pulang pergi Iya. itu silahkan gitu. Oke, Karena kami baik. masih karena masih suasana seperti ini ya, belum kondusif 100%. Betul, seperti itu. baik Sensei. Terima kasih banyak ini Sensei untuk penjelasannya secara detail ya. Sama-sama, Rizky Oke, Sensei. sobat Koba Mirai Japan, obrolan Rizky dengan Retno Sensei kali ini sangat menarik. Tadi sudah menyinggung perihal tentang yang sudah disampaikan dari video, cuplikan video yang disampaikan oleh Ibu Lisa Kobayashi mengenai SSW atau Tokutegino ya Sensei ya, Ya. yang mengerucut yang dimana untuk mengisi demand-demand
yang dimana salah satunya demand yang paling heboh atau yang paling banyak dibutuhkan adalah untuk menjadi tenaga care worker lansia gitu Sensei ya. Dari Indonesia itu sangat dipercaya loh Rizky Sensei. Apa tuh faktornya Sensei? Karena di samping kemampuan secara bahasanya juga ya, selain itu adalah orang Indonesia itu terkenal dengan ramah dan sabar. Gitu. Jadi kita tetap kurikulum kita memang seperti itu ya. Memang kita membentuk gitu ya, membentuk karakter siswanya supaya siap bekerja di Jepang. Di samping itu dia juga tidak meninggalkan jati dirinya sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia seperti itu. Jadi yang artinya tetap ramah, murah senyum, sabar seperti itu. Ramah, murah senyum, tangguh, kuat gitu ya Sensei ya. Jadi dan satu paket lupa itu Sensei. Nilai spiritualnya loh. Dengan, pastinya. Ya, nilai spiritual yang Indonesia itu sangat terkenal gitu ya. Jadi boleh dibilang tadi kesimpulannya adalah dari pihak Jepang itu kenapa lebih banyak memilih tenaga dari Indonesia. Ada tadi itu ya, ramah, kemudian apa tadi Sensei? Ramah, terus kemudian dengan nilai spiritualnya yang tinggi dan kemudian sabar gitu Sensei ya. Oke. Itu nilai poin-poin tertentu di luar yang memang itu ya Sensei ya. Keharusannya ya yaitu tentang kompetensi kebahasaan, kompetensi skillnya. Gitu. Baik Sensei. Baik Sobat Koba Mirai Japan, terima kasih. Sama-sama. Retno Sensei. Barangkali informasi ini kurang cukup ya bagi Sobat Koba Mirai dimanapun Anda berada, bisa langsung telepon ke Koba Mirai Japan ataupun lihat di Instagram maupun Facebook Koba Mirai Japan. Jadi artinya kami siap melayani 24 jam. 24 jam ya Sensei ya. Jadi jangan takut Sobat Koba Mirai Japan untuk pantengin selalu informasi-informasi ya dari program-program LPK Koba Mirai Japan ini Sensei ya. Baik di Instagram, di Facebook ya maupun di website kami. Oke, Retno Sensei, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, ini sangat bukan cukup lagi, lebih dari cukup mengedukasi Sobat Koba Mirai Japan dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang ingin mencari tahu bagaimana proses-proses sampai ke Jepang gitu ya Sensei ya. Nah, Koba Mirai Japan adalah salah satu pilihan kalian yang the best. Betul Ya. sekali. Kenapa the best? Karena tadi sudah disampaikan oleh Retno Sensei, walaupun Koba Mirai Japan adalah lembaga pendidikan non formal, penyelenggaraan untuk pelatihan bahasanya diselenggarakan secara formal. Bisa disandingkan secara seperti setara dengan mahasiswa. Wah, hebat sekali itu dia. Baik, Retno Sensei sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sobat Koba Mirai Japan, itulah bincang-bincang sore hari ini. Rizky bersama Retno Sensei selaku manajer pendidikan LPK Koba Mirai Japan dan sekaligus sebagai staf pengajar di LPK Koba Mirai Japan. Baiklah, sebelum Rizky undur diri, Rizky ucapkan terima kasih sekali. Sayonara. Sayonara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.